Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Radipa Siregar, NPM 22082606146. Saya di sini dari blog Neuroscience Locomotor System. Saya di sini akan membahas tentang materi osteologi. Baik, osteologi itu merupakan cabang anatomi yang secara khusus mempelajari tulang sebagai organ baik dari aspek makroskopis, perkembangan, fungsi, maupun kelainan klinisnya. Tulang bukanlah struktur yang statis, melainkan jaringan hidup yang mengalami proses remodeling terus-menerus melalui aktivitas osteoblas atau pembentukan tulang dan juga osteoklas resorpsi dari tulang. Ada beberapa fungsi dari osteologi. Yang pertama ada namanya fungsi mekanik, yang dimana dia sebagai menopang tubuh dan mempertahankan bentuk, menjadi tua sebagai otot rangka dalam menghasilkan gerak, menjadi tempat melekatnya ligamen dan juga tendon. Ada juga fungsi protektif, yang dimana melindungi organ vital seperti otak oleh kranium, medula spinalis oleh vertebra, dan juga jantung dan paru oleh iga dan juga sternum. Ada juga fungsi hematopoiesis yang dimana seperti sumsum tulang merah merupakan tempat utama pembentukannya sel darah seperti eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Dan juga ada fungsi metabolik yang dimana sebagai penyimpan mineral terutama kalsium dan juga fosfat yang dilepaskan sesuai kebutuhan hemostasis tubuh, menyimpan lemak di dalam sumsum kuning sebagai cadangan energi. Lalu ada pembentukan tulang dan juga pertumbuhan tulang. Yang di mana yang pertama ada namanya ossifikasi intramembranosa sebagai pembentukan tulang langsung dari jaringan mesenkin tanpa melalui tahap tulang rawan. Contohnya seperti tulang tengkorak dan juga mandibula. Yang kedua ada namanya ossifikasi endokondral sebagai pembentukan tulang melalui model tulang rawan hyaline dan kemudian digantikan tulang keras. Contohnya itu tulang panjang dan juga yang terakhir pembentukan tulang panjang terjadi di epiphyseal plate atau juga lempengan epifisis melalui aktivitas kondrosit dan juga osteoblas hingga menutup pada akhir masa pubertas. Lalu ada klasifikasi dibagi menjadi dua berdasarkan bentuk dan juga berdasarkan histologi. Nah, untuk berdasarkan bentuk, yang pertama ada tulang panjang. Dia berbentuk silindris, memiliki diafisis dan juga epifisis. Misalnya itu humerus dan juga femur. Ada tulang pendek, bentuknya kuboid, panjang dan lebar, misalnya itu karpal dan juga tarsal. Lalu ada tulang pipi, yang dimana dia itu tipis dan lebar, terdiri dari dua lapisan tulang kompak dengan tulang spongiosa di tengah. Misalnya itu scapula, sternum, dan juga tulang tengkorak. Ada tulang irregular yang di mana bentuknya kompleks dan tidak beraturan, misalnya vertebra dan juga os sphenoidalis. Dan juga ada tulang sesamoid yang di mana terbentuk di dalam tendon untuk mengurangi gesekan dan juga peningkatan efisiensi otot, misalnya patella. Lalu ada berdasarkan histologi yang dimana terbagi menjadi dua. Ada tulang kompak dan juga tulang spongiosa. Nah, untuk tulang kompak ini dia tuh padat, keras, terusun dari atas unit struktural yang disebut dengan osteon yaitu sistem Haversiam. Dan juga tulang spongiosa yang dimana dia berongga terdiri dari trabekula tulang mengandung sumsum merah dan juga kuning. Lalu ada namanya sistem rangka tubuh, yang dimana dibagi menjadi dua juga. Ada yang pertama namanya rangka aksial dan juga rangka apendikular, yang dimana rangka aksial ini meliputi tulang tengkorak, kolumna vertebralis dan iga dan juga sternum. Sedangkan rangka apendikular meliputi tulang ekstremitas atas dan bawah, serta gelang bahu seperti scapula, clavicular, dan juga tulang panggul yaitu os coxae. Lalu yang terakhir ada patologi dari tulang, ini mana ada namanya fraktur. Fraktur itu adalah kondisi patah tulang akibat trauma. Ada namanya osteoporosis, yaitu penurunan massa tulang menyebabkan kerapuan. Ada namanya osteomalacia dan juga
rakitis, yaitu gangguan mineralisasi tulang akibat defisiensi vitamin D. Ada osteogenis imperfecta, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan tulangnya jadi rapuh. Sedangkan osteomelitis itu adalah infeksi tulang, biasanya disebabkan oleh Streptococcus aureus. Dan juga yang terakhir ada tumor tulang. Nah, misalnya itu osteosarkoma dan juga kondrosarkoma. Baik, ini referensi yang saya gunakan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan juga yang keempat. Mungkin sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.